Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adhan Samudra, NIM 21041110019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum modul kelima jaringan komputer. Temanya konfigurasi pengalamatan IP v6. Kebutuhan perangkat di sini membutuhkan satu buah router, satu buah switch, dan dua buah PC. Jadi kita buka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Setelah itu kita buat satu buah router. Satu buah switch. Dan dua buah PC. Kemudian yang pertama yaitu men-setup jaringan, konfigurasi dasar router dan switch. Setelah pengkabelan jaringan, inisialisasi dan muat ulang router dan switch. Selesaikan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama kita akan melakukan pengkabelan jaringan. Jadi kita akan menghubungkan setiap perangkat seperti tabel pengalamatan. Sebelum itu kita ubah namanya terlebih dahulu. Di sini PC pertama kita ubah namanya menjadi PCA dan switch-nya kita ubah namanya menjadi S1. Untuk routernya kita ubah namanya menjadi R1. Sedangkan PC kedua kita ubah namanya menjadi PCB. Kemudian kita hubungkan PCA dengan switch S1 menggunakan kabel chopper strike. Kita pencet PCA, lalu pilih flash Ethernet 0. Kemudian hubungkan dengan switch S1. Pilih flash Ethernet 06. Selanjutnya kita pilih PCB. Pilih flash Ethernet 0. Kita hubungkan dengan router R1. Kemudian pilih gigabit Ethernet 000. Kemudian kita hubungkan switch S1 dengan router R1. Kita pilih switch S1. Kemudian flash Ethernet 05. Kemudian hubungkan dengan router R1. Pilih gigabit Ethernet 001. Setelah itu kita muat ulang router dan switch. Di sini kita akan melakukan template dual IPv4 dan IPv6. Dikarenakan template database manager atau SDM default dari Cisco Switch tidak mendukung IPv6. Sebab itu kita perlu menjalankan perintah SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default untuk mengenablekan IPv6 address sebelum menerapkan suatu IPv6 address terhadap VLAN 1 CVI. Template default BIOS yang digunakan oleh Switch Database Manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Maka kita perlu menggunakan template dual IPv4 dan IPv6 atau biasa disebut LAN based routing. Template baru akan digunakan setelah direboot. Jadi kita klik switch S1 terlebih dahulu, kemudian pilih CLI.
Sini kita ketik enable untuk masuk ke mode privilege. Selanjutnya kita di sini ketik show SDM prefer untuk melihat prefer dari SDM-nya. Di sini dapat kita lihat number of IP v6 multicast grupnya itu masih kosong atau 0. Jadi kita perlu masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya di konfigurasi terminal ini kita ketikkan SDM prefer dual IP v4 and IP v6 default. Untuk membuat template default atau yang tadi saya bilang itu LAN based routing. Di sini sudah berhasil, kita bisa keluar dengan mengetikkan N, kemudian kita reload atau muat ulang. Sistem konfigurasi sudah dimodif, jadi kita simpan dengan mengetikkan yes, kemudian confirm, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah selesai. Di sini kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memberikan IP address v6 pada PCA dan PCB. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Sini untuk PCA, IP v6-nya itu ini 2001. Kemudian kita copy, kita masukkan pada IP v6 address. Untuk prefixnya yaitu 64. Kemudian untuk default gateway-nya itu FE81, kita copy dan paste di sini. Kemudian kita pindah ke PCB, pilih desktop, lalu IP configuration, kita isi IP v6 address-nya. Kemudian untuk grafiknya 64. Lalu isi default gateway-nya. Selesai, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu langkah pertama mengkonfigurasi router. Memberikan hostname dan konfigurasi settingan perangkat dasar. Jadi di sini kita klik pada router R1 terlebih dahulu. Kemudian pilih CLI. Di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar dan mengubah hostname. Kita ketikkan enable untuk masuk ke mode privilege. Setelah itu ketik configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi global. Setelah itu kita dapat mengubah hostname atau memberikan hostname-nya dengan mengetikkan hostname R1. Dan ketik enter, berubah. Di sini kita ketik no IP domain
lookup agar tidak ada IP domain yang bermasalah. Kita ketik enter. Selanjutnya kita ketikkan enable password untuk memberikan password saat ingin masuk ke mode privilege. Selanjutnya ketik line console 0 untuk masuk ke mode konsol. Lalu kita berikan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian ketik login. Lalu ketik line VTY untuk masuk ke mode line VTY. Kemudian kita berikan password, yaitu Cisco. Setelah itu kita ketik login, lalu exit untuk keluar. Selanjutnya kita enkripsi passwordnya dengan mengetikkan service password encryption. Kemudian memberikan banner MOTD. Dilarang mengakses. Ketik enter. Selesai melakukan konfigurasi dasarnya dan memberikan username. Selanjutnya langkah kedua, mengkonfigurasikan switch. Jadi sama kayak router tadi, kita akan melakukan konfigurasi dasar dan memberikan username. Kita klik switch S1. Kemudian kita ketik enable untuk masuk ke mode privilege, yaitu configure terminal. Untuk masuk ke mode konfigurasi global. Selanjutnya kita bisa memberikan username dan mengetikkan username. Ubah namanya menjadi S1, ya berubah. Kemudian ketik no IP domain lookup agar IP domain tidak ada yang bermasalah intinya. Setelah itu kita ketik enable password untuk memberikan password saat masuk ke mode privilege. Selanjutnya kita ketik line console 0 untuk masuk ke mode konsol. Lalu kita berikan passwordnya Cisco. Selanjutnya ketik login, lalu exit untuk keluar. Kemudian kita bisa enkripsi passwordnya dengan mengetikkan service password encryption. Selanjutnya berikan banner MOTD barang mengakses. Enter. Kita sudah melakukan konfigurasi dasar pada switch dan memberikan username-nya. Kemudian kita lanjut ke latihan kedua, yaitu mengkonfigurasi IP v6 address secara manual. Langkah pertama, memberikan IP v6 address ke interface Ethernet pada router R1. Langkah pertama, berikan alamat IP v6 global unicast terhadap pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada router R1.
Jadi kita akan memberikan alamat IP v6 Global Unique Cache kepada interface internet di router S1. Kita buka router S1 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat tabel pengalamatan. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface di 000 terlebih dahulu, atau kita ingin memberikan IP v6 address kepada interface G000. Kemudian untuk memberikan IP address-nya kita ketik IP v6 address lalu kita berikan untuk G000 itu IP v6 address-nya ini, kita copy lalu paste, kemudian slash prefix-nya yaitu 64, kita tekan enter, kemudian ketik no shutdown. Selesai, kita berikan juga pada interface G001. Di sini kita berikan IP v6 address-nya yaitu yang ini. /64 itu grafiknya. Enter, kemudian ketikkan no shutdown, lalu ketik N untuk keluar. Selesai, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu memastikan bahwa address unique cache IP v6 telah benar diberikan ke setiap perangkat. Kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan show IP v6 interface brief. Sini kita lihat IP v6 address dari interface G00 itu yang ini. Di sini sama 2001 DB8 ACAD A1. Dan untuk interface G001 IP v6 address-nya tuh yang ini 2001 DB8 ACAD 11. Sudah benar. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unique cache pada interface. Secara manual, masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router R1. Kita di sini akan memberikan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet di router R1. Jadi kita masuk ke mode konfigurasi yang mengetikkan configure terminal, lalu ketik interface G000. Ini kita berikan link lokalnya yaitu IP v6 address. Untuk link lokalnya yaitu default gateway, yaitu yang ini. FE81, kemudian ketik link lokal.
Selanjutnya kita berikan juga pada interface G001. Seperti tadi, interface IPv6 address F81 link lokal. Kemudian kita enter, kemudian ketik N untuk keluar. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu menggunakan suatu perintah Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE81. Kita bisa mengetikkan show IPv6 interface G000. Ini kita bisa cek apakah link lokalnya itu telah berubah menjadi FE81. Nah, kini bisa kita lihat link lokal addressnya yaitu FE81 bersama FE81 sudah berubah. Dan untuk pertanyaannya, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G00. Nah, ini kan interface G00. Kita bisa lihat untuk grup pertama itu ada FF021 dan grup yang kedua yaitu ada FF021 FF001. Untuk langkah yang kedua, mengenablekan routing IPv6 pada router R1. Jadi pada suatu command prompt PCB, kita buka PCB, pilih command prompt. Masukkan perintah ipconfig. Untuk pertanyaannya, sudahkah suatu IPv6 unicast address disematkan ke network interface card NIC pada PCB? Di sini bisa kita lihat itu tidak ada, hanya ada link lokal IPv6 address. Hanya ada link lokal IPv6 address. Kemudian perintah berikutnya, enablekan routing IPv6 pada router S1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Jadi kita buka router S1 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan configure terminal. Lalu kita berikan perintah IPv6 unicast routing. Selesai, kita bisa exit. Kemudian langkah berikutnya yaitu gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G00. Ingatlah bahwa grup multicast al router FF022 sekarang muncul untuk interface G000. Jadi kita klik pada router lagi. Kemudian ketikkan perintah show IPv6 interface
Y 0 0 0. Tekan enter. Di sini bisa kita lihat grup multicast FF022 ini sudah muncul. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pada R1 merupakan bagian dari grup multicast router FF02. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IP v6 address tersebut. Di command prompt, lalu kita ketikkan lagi ipconfig. Nah, di sini bisa kita lihat mengapa PCB menerima global routing, prefix, dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada router R1. Ya, di sini karena pada router R1 semua antarmuka IP v6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast router. Jadi FF02 ini memungkinkan untuk mengirimkan pesan router advertisement dengan informasi alamat jaringan global dan ID subnet ke semua node di LAN. Jadi bisa kita perhatikan bahwa router 1 itu mengirimkan alamat link lokal FE81 ini sebagai default gateway, dan PC akan menerima alamat IP v6 dan gateway default mereka melalui SLAAC selama panjang awalan yang diberikan yaitu 64 bit. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, sematkan IP v6 address ke interface manajemen CVI pada S1. Pertama, berikan IP v6 address untuk S1, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Kita buka switch S1, kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketik enable untuk masuk ke mode privilege. Kemudian masukkan password yaitu class. Lalu kita ketik configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi. Lalu ketik interface VLAN 1. Di sini kita berikan IP v6 address. Kita lihat pada tabel pengelamatan untuk S1 IP v6 address-nya itu ini. Kita kasih slash prefix-nya yaitu 64. Kemudian ketik enter. Lalu kita juga berikan link lokalnya dengan mengetikkan IP v6 address FE 80 link lokal. Kemudian kita ketik enter, lalu N untuk keluar.
Selesai. Selanjutnya, pastikan kedua PC mempunyai informasi IP v6 address yang benar. Jadi setiap PC harus mempunyai 2 alamat IP v6 global, 1 statistik dan 1 SLACC. Untuk melihatnya kita ketik show IP v6 interface VLAN 1. Untuk informasi IP v6 address-nya itu ini. DBB ACAD 1B di sini sama, berarti sudah benar. Jadi kita lanjut ke perintah berikutnya. Latihan ketiga, memastikan konektivitas end-to-end. Dari PCA ping FE81, ini adalah alamat link lokal yang disematkan ke G001 pada router S1. Jadi dari PCA kita ping FE81. Di sini sukses. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ping interface manajemen suite S1 dari PCA. Lalu kita ping suite S1. Nah, sudah berhasil. Maka kita lanjut ke perintah berikutnya. Gunakan perintah tracer pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PCB. Jadi kita bisa ketik tracer, lalu IP address PCB, kita tekan enter. Di sini tracer complete, berarti PCA mempunyai konektivitas ke PCB. Untuk langkah berikutnya, dari PCB ping PCA. Kita klik PCB, lalu pilih command prompt, lalu ping PCA. Untuk IP address PCA itu yang ini. Nanti kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Maka kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu dari PCB ping alamat lokal untuk G000 pada router R1. Untuk link lokalnya yaitu G001 itu sama seperti ini link lokalnya. Enter. Nah, sini sudah berhasil. Maka selesai. Ini ada pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang sama FE81 dapat disematkan ke kedua interface internet pada router R1? Ya, karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal, sehingga alamat link lokal yang sama dapat digunakan
pada antarmuka yang terkait dengan jaringan lokal yang berbeda. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IP v6 201 db8 ACAD AAA 1234 prefix 64. Ya. Jadi itu 0 atau 0000 atau hexstat keempat adalah ID subnet dari alamat IP v6 dengan awalan dan prefixnya yaitu 64. Contohnya hexstat keempat berisi semua 0 dan aturan IP v6 itu semua 0. Segmen menggunakan titik 2 ganda untuk menggambarkan ID subnet dan 2 hexstat pertama dari ID antarmuka. Inilah sebabnya mengapa subnet dari alamat unicast global 2001 db8 ACAD AAA AA 123 prefix 64 adalah 2001 db8 ACAD prefix 64. Karena sudah selesai, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.